Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Kasno Atmos Soekarto, selaku dosen pengajar kelas besar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang terhormat, Bapak Hoiril Anam, selaku dosen pengajar kelas kecil kelas F, S1 Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang kami sayangi seluruh rekan kelas F, S1 Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Irom Wahyuni, di sini selaku moderator pemaparan karya tulis ilmiah dengan judul Keefektifan Penggunaan Media Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar pada Jurusan S1 Sistem Informasi Kelas F. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah ini disusun oleh yang pertama, Saudara Muhammad Rehan Safitroh dengan NIM 2010512114. Yang kedua, Saudari Hanifah Widya Damayanti dengan NIM 201051212117. Yang ketiga, Saudari Irom Wahyuni dengan NIM 201051211317. Dan yang terakhir, yang keempat, Saudara Hairul Ilmi Al-Ahyari dengan NIM 201051214145. Karya tulis ilmiah ini terdiri atas 5 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya, Irom Wahyuni. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rehan Safitroh. Bab ketiga yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Hanifah Widya Damayanti. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Hairul Ilmi Al-Ahyari. Dan yang terakhir, bab kelima yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Saudari Hanifah Widya Damayanti. Tidak berlama-lama, saya akan memulai pembahasan, memulai dari bab 1, yaitu bab pendahuluan. Latar belakang dari karya tulis ilmiah ini disusun yaitu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat akan berdampak pada pola-pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran teknologi ini telah memberikan pengaruh cukup besar dalam aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam aspek pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertulis bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selama tahun ini, dengan adanya pandemi COVID-19, segala sektor terkena dampak, salah satunya di sektor pendidikan. Demi mengurangi penyebaran COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan strategi social distancing, salah satunya dengan menutup lingkup pembelajaran tatap muka secara langsung. Kebijakan lainnya ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran di rumah dan belajar secara tatap muka jarak jauh atau daring, dan melalui media video pembelajaran dengan menerapkan protokol ketat yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, serta dengan pembelajaran seefektif mungkin. Dalam buku yang ditulis oleh Sutikno tahun 2007 pada halaman 57, menyatakan pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Dari pernyataan tersebut, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan, maka diperlukan suatu media untuk membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam buku yang ditulis oleh Rifai tahun 2012 halaman 161, media pembelajaran adalah suatu alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang media video pembelajaran dengan judul Penelitian
yaitu keefektifan penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar pada jurusan S1 Sistem Informasi kelas F. Karya tulis ini ditulis dengan tingkat kesulitan mengakses video pembelajaran sebagai variabel yang mempengaruhi dan hasil pemahaman mahasiswa kelas F sebagai variabel yang dipengaruhi dengan tambahan riset yang mendukung kedua variabel tersebut. Penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat membantu semua pihak yang sedang menggunakan video pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimana pengaruh keefektifan penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar pada mahasiswa kelas F jurusan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian agar penelitian terarah dengan jelas. Seperti rumusan masalah yang telah ditetapkan tadi, tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh keefektifan penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar pada mahasiswa kelas F jurusan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat dalam penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya, akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini merupakan manfaat yang memberi sumbangan pemikiran atau pengembangan konsep-konsep teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian. Manfaat teoritis ini yaitu daya nalar mahasiswa lebih terfokus dan lebih kompeten. Bahasan selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan dengan pihak yang memerlukan. Seperti yang pertama, ada mahasiswa, dosen, kampus, dan peneliti. Saya akan membahas manfaat bagi mahasiswa. Manfaat penelitian bagi mahasiswa ini antara lain memberi pengalaman belajar yang lebih bervariasi sehingga diharapkan mahasiswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat merangsang minat belajar mahasiswa untuk lebih mandiri. Yang ketiga, dapat menjadikan mahasiswa aktif dan termotivasi untuk mempraktekannya. Yang keempat, yaitu dapat menambah daya nalar mahasiswa lebih terfokus dan lebih kompeten. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat praktis bagi dosen. Manfaat penelitian ini bagi dosen yaitu yang pertama memberi pengetahuan kepada dosen tentang pemanfaatan media video pembelajaran supaya lebih variatif dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Yang kedua, dapat mengetahui sejauh apa pemahaman para mahasiswa dalam belajar. Yang ketiga, dapat mengetahui pemahaman para mahasiswa dalam menyimak pembelajaran menggunakan konsep video. Yang keempat, memberi pengalaman belajar yang lebih bervariasi sehingga diharapkan mahasiswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat praktis bagi kampus. Manfaat penelitian ini bagi kampus yaitu yang pertama terciptanya suasana akademik lebih baik dalam mencapai suatu tujuan dalam mengajar untuk lebih kreatif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memperdaya lembaga pendidikan dalam menerapkan media pembelajaran yang efektif. Yang terakhir yaitu manfaat praktis bagi peneliti. Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu yang pertama meningkatkan daya pikir dan keterampilan dalam menerapkan media pembelajaran. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya. Sekian dari pembahasan materi yang ada pada bab 1. Untuk selanjutnya, pembahasan bab 2 akan saya serahkan kepada Saudara Muhammad Rehan Safitro. Kepada Saudara Muhammad Rehan Safitro, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ihram Wahyuni telah melanjutkan presentasi ini kepada saya. Kemudian yang kedua ialah kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Di sini ada landasan teori. Landasan teori pada kelompok kami ini ada 6, ialah hasil belajar, karakteristik mahasiswa,
dan juga yang lainnya. Di sini kita jelaskan dulu tentang hasil belajar. Belajar dulu, belajar terlebih dahulu pengertiannya. Merupakan suatu kegiatan dalam perkembangan dengan cara berpikir. Kemudian hasil belajar ini pengertiannya ialah merupakan suatu ukuran terhadap suatu pemahaman atau konsep seseorang setelah belajar. Hasil belajar menjadi tolak ukur untuk mengukur sejauh apapun atau sejauh mana untuk memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua ialah karakteristik. Karakteristik mahasiswa sendiri tercermin di dalam dirinya sendiri. Maka kita akan lebih memahami berbagai konsep karakteristik mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah sistem informasi, dan yang keempat adalah media pembelajaran. Sistem informasi adalah kumpulan data yang terintegritas dan saling melengkapi, di mana menghasilkan sebuah output atau sebuah rancangan akhir yang fungsinya untuk memecahkan masalah dan juga untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang keempat ialah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan materi sehingga merangsang minat, bakat, pikiran, perasaan dari individu yang diajarkan tersebut. Kemudian, media dalam video pembelajaran. Media dalam video pembelajaran digolongkan dalam berbagai jenis media, yaitu contohnya media audio visual. Informasi disajikan dalam bentuk gambar hidup, kemudian dapat dilihat juga yang bisa kita lihat dengan layar monitor, proyektor, kemudian juga LCD. Kemudian kemampuan video pembelajaran dalam memvisualisasikan materi dan juga efektif untuk membangun atau untuk membantu menyampaikan materi yang bersifat dinamis, sehingga media video pembelajaran dapat dikombinasikan dengan animasi dan juga pengaturan kecepatan videonya. Kemudian ada beberapa penelitian yang relevan, yaitu Eni Triani Yulianti tahun 2006 yang mengatakan penggunaan media video audio visual lebih efektif dibandingkan dengan metode dengan cara pembelajaran. Kemudian ada Hendra Septian tahun 2014 mengatakan menggunakan media video pembelajaran pada mata pelajaran lebih efektif. Kemudian yang ketiga ialah Fitria Ningtyas Rahmawanti tahun 2011. Ia mengatakan penggunaan media video audio visual video pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar oleh siswa. Kemudian yang terakhir ialah dari Ratnawanti Mamin dan juga Rifda Nur Hikmawanti Arif tahun 2019 yang mengatakan menggunakan media pembelajaran berbasis video tutorial praktikum dikatakan cukup baik. Kemudian ada hipotesisnya. Hipotesisnya di sini merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti benar-benar sampai datanya terkumpul, yaitu perumusan masalahnya seperti apakah pembelajaran dengan media video pembelajaran ini lebih efektif untuk belajar para mahasiswa atau juga pembelajaran dengan media video pembelajaran ini tidak efektif untuk mahasiswa. Kita tidak tahu untuk saat ini karena sampai di hipotesis. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada kerangka teoritis. Di sini ada kerangka teoritis yaitu yang disusun oleh dosen dan juga mahasiswa. Dosen dan mahasiswa melakukan proses belajar mengajar seperti biasa, kemudian membuat media atau penerapan yang kreatif khususnya untuk dinikmati oleh dosen maupun mahasiswa maupun mahasiswinya. Di sini ada kekreatifan yang dimiliki oleh dosen, media video pembelajaran yang disediakan oleh dosen, dan juga ada media video pembelajaran yang dicari atau dirancang sendiri oleh teman-temannya atau mahasiswanya. Kemudian akan terlihat outputnya atau hasil akhirnya itu hasil belajarnya, dan kemudian hasil evaluasinya. Untuk dari saya itu saja, kemudian akan dilanjutkan pada presentasi ketiga yaitu oleh Saudari Hanifah Widya Damayanti. Kepada Saudara Hanifah Widya Damayanti kami persilakan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rehan Safitro. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 3, yaitu metode penelitian. Subbab pertama yang akan saya bahas adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020 pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Penelitian ini dilakukan di grup WhatsApp kelas F, Program Studi Sistem Informasi, Angkatan 2020 dengan menyebarkan angket yang menggunakan Google Form sebagai wadah untuk mengisi kuesioner. Subbab yang kedua adalah metode penelitian. Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada pemahaman hasil belajar mahasiswa kelas F di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020 UPN Veteran Jakarta dengan menggunakan metode kuantitatif yang bersifat eksperimental. Kami melakukan penelusuran pustaka yang akan dituangkan ke dalam beberapa subbab bahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode kuantitatif. Subbab yang ketiga adalah objek penelitian. Objek yang kami gunakan adalah populasi kelas F Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta. Sampel diambil dari beberapa mahasiswa kelas F. Data tersebut kami ambil dari respon terhadap kuesioner yang sudah kami bagikan dalam Google Form. Subbab yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, kami memerlukan data untuk kami uji sebagai sasaran objek penelitian, sehingga data yang kami miliki adalah data yang akurat, dan kami dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari informasi tersebut. Proses pengumpulan data ini menggunakan angket atau media Google Form. Subbab yang kelima adalah teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dalam pelaksanaan suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahap instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan butir soal dan uji coba instrumen. Pada pembuatan butir soal, kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Pertama, berapa kali Anda mengulang video pembelajaran hingga Anda paham akan materi tersebut? Yang kedua, seberapa pahamkah Anda dalam memahami materi melalui video pembelajaran? Yang ketiga, tingkat kesulitan dalam mengakses video pembelajaran? Yang keempat, apakah ada perbedaan pemahaman antara pembelajaran secara konvensional atau dengan menggunakan video pembelajaran? Yang kelima, apakah video pembelajaran dapat memudahkan Anda dalam menyelesaikan tugas? Yang keenam, menurut penilaian Anda, seberapa efektifkah penggunaan video pembelajaran dalam proses belajar? Dan sebutkan alasannya. Yang ketujuh, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan keefektifan dalam proses pembelajaran melalui media video? Yang kedua adalah uji coba instrumen. Dalam uji coba instrumen, kami menggunakan uji kecenderungan. Tabel uji kecenderungan sudah kami paparkan di dalam PowerPoint dengan keterangan M adalah nilai rata-rata dan SD sebagai standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Khairul Ilmi Al-Ahyari. Kepada Saudara Khairul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanifah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai bab 4 tentang hasil analisis dan pembahasan. Pada bab 4 kali ini terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah deskripsi data, yang kedua ada hasil penelitian, dan ketiga ada pembahasan. Yang pertama ini ada deskripsi data. Deskripsi data ini merupakan menjelaskan data-data dari angket yang telah diberikan. Bisa kita lihat di tabel 4.1 terdapat peringkat nilai yang diperoleh. Kita berikan skor 1 yaitu sangat tidak setuju jika sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan dalam angket. Dan kita berikan skor 5 yaitu sangat setuju jika sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan dalam angket tersebut. Lalu di tabel 4.2 terdapat hasil angket tingkat kesulitan dalam mengakses video pembelajaran.
Terdapat 37 responden dari 47 mahasiswa sistem informasi kelas F tahun 2020 dengan rata-ratanya yaitu 4 dan standar deviasinya yaitu 0,85. Lalu di tabel 4.3 yaitu hasil angket tingkat pemahaman mahasiswa belajar melalui video pembelajaran. Bisa kita lihat terdapat 37 responden dari 47 mahasiswa sistem informasi kelas F tahun 2020 dengan rata-ratanya yaitu 4 dan standar deviasinya yaitu 0,65. Selanjutnya ada kriteria kecenderungan mahasiswa mengalami kesulitan mengakses video pembelajaran. Kita menggunakan uji kecenderungan dengan penggunaan rata-rata. Rata-rata di sini kita simbolkan dengan X, lalu kita uji dalam uji kecenderungan, dan kita masukkan ke dalam sebuah kategori. Lalu kita lihat di tabel 4.5, yaitu ada perhitungan data dari uji kecenderungan. Rata-rata dari tingkat kesulitan mengakses video pembelajaran ini mendapatkan skor 4, dan standar deviasinya yaitu 0,85, sehingga menghasilkan nilai yang diambil dalam tabel ini ada 5,275, 4,425, 2,725, dan 3,575. Lalu di tabel 4.6 ada hasil pengujian kecenderungan variabel tingkat kesulitan mengakses video pembelajaran. Karena rata-rata yang didapatkan adalah 4, lalu kita uji dalam kecenderungan bahwa dikategorikan tingkat kesulitan mengakses video pembelajaran ini adalah cukup baik. Lalu ada kriteria kecenderungan mahasiswa dalam memahami pembelajaran melalui media video. Bisa kita lihat di tabel 4.7, yaitu ada uji kecenderungan. Ini sama seperti yang tadi, yaitu cara perhitungannya. Rata-ratanya itu kita simpulkan sebagai X, lalu kita masukkan ke dalam uji kecenderungan dan kita kategorikan. Lalu di tabel 4.8 ada perhitungan data dengan uji kecenderungan. Karena rata-ratanya kita dapatkan itu di 4, dan standar deviasinya yaitu 0,65, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 4,975, 4,325, 3,025, dan terakhir ada 3,675. Lalu di tabel 4.9 ada hasil pengujian kecenderungan variabel pemahaman hasil belajar mahasiswa. Dengan rata-ratanya yaitu 4, kita masukkan ke dalam uji kecenderungan, dan didapatkanlah kategorinya yaitu cukup baik. Lalu, subbab yang kedua ini adalah hasil penelitian. Yang pertama ini ada tingkat kesulitan dalam mengakses video dengan skala 1-5. Bisa kita lihat di dalam diagram lingkaran tersebut, sebesar 1,3% responden ini memilih skor 2, dan 10,27% memilih skor 3, dan 14,38% yang memilih skor 4, dan terakhir ada 12,32% yang memilih skor 5. Lalu selanjutnya ada tingkat pemahaman dari video dengan penggunaan skala 1-5. Bisa kita lihat lagi dalam diagramnya, terdapat 3% yang memilih skor 2, dan sebesar 46% yang memilih skor 3, dan 46% yang memilih skor 4, dan terakhir ada 5% yang memilih skor 5. Lalu pada subbab terakhir ini terdapat pembahasan. Pembahasan yang pertama ini adalah berdasarkan J-form yang telah kami berikan, kami simpulkan bahwa penggunaan video pembelajaran dalam proses belajar adalah efektif. Alasannya adalah video tersebut ini dapat dipergunakan kembali atau bahkan bisa diulang kembali jika ada materi yang belum paham, sehingga mahasiswa dapat mengulang kembali materinya. Lalu yang kedua ini, berdasarkan J-form yang telah kami berikan, kami simpulkan bahwa terdapat berbagai cara untuk meningkatkan keefektifan dalam proses pembelajaran melalui media video dengan mahasiswa ini dengan mengumpulkan niat terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat dalam pembelajarannya. Lalu yang kedua, mahasiswa ini belajar tanpa adanya gangguan ataupun distraksi dari hal lain. Lalu yang ketiga adalah mencatat poin-poin apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Lalu yang ketiga adalah hasil pengujian dari data angket tingkat kesulitan mengakses video pembelajaran memperoleh hasil yang cukup baik. Maka kami simpulkan bahwa mahasiswa Sistem Informasi Kelas F tahun 2020
merasa cukup tidak kesulitan dalam mengakses video pembelajaran yang diberikan oleh pengajar atau dosen. Lalu yang keempat ini ada hasil pengujian dari data angket pemahaman hasil belajar mahasiswa memperoleh hasil yang cukup baik. Maka kami simpulkan juga mahasiswa Sistem Informasi kelas F tahun 2020 ini merasa cukup paham dengan apa yang diberikan di dalam video tersebut, sehingga mendapatkan hasil belajar yang cukup baik juga. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya lanjutkan kepada Saudara Hanifah. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairul Ilmi Al-Ahyari. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Subbab yang pertama adalah kesimpulan. Pertama, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran cukup mudah diakses, walaupun beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses video tersebut. Tingkat pemahaman mahasiswa di kelas F juga cukup baik, di mana mahasiswa sudah memiliki fokus saat belajar dan dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah karena video pembelajaran dapat diputar secara berulang kali, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dapat membantu mahasiswa dalam memahami suatu materi di saat pengajar kurang efektif dalam menjelaskan, dan video dapat juga berperan sebagai tambahan pengetahuan, pemahaman awal, bahkan pemahaman yang berkelanjutan, guna mempertajam konsep dan ilmu lanjutan lainnya. Subbab yang kedua adalah saran. Saran yang pertama adalah bagi dosen. Berdasarkan hasil penelitian di atas, cukup banyak mahasiswa yang tidak kesulitan dalam menghadapi pembelajaran secara jarak jauh. Pemahaman dalam hasil belajar mahasiswa juga tetap cukup baik, sehingga para dosen hanya mempertahankan atau bahkan meningkatkan pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun di kondisi yang serba kesulitan di pandemi ini, tidak luput untuk para dosen agar lebih inovatif dan kreatif lagi dalam membuat video pembelajaran, karena kami tahu bahwa di kondisi yang serba kesulitan ini, untuk melakukan sesuatu, salah satunya dalam melakukan perkuliahan, mengharuskan para dosen untuk memutar otak lagi dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini agar mahasiswanya mendapatkan pemahaman hasil belajar yang lebih baik lagi. Kemudian untuk mahasiswa, berdasarkan penelitian di atas, mahasiswa cukup tidak kesulitan dalam mengakses video pembelajaran dan dapat memahami video pembelajaran yang diberikan. Dalam hal ini, mahasiswa cukup mempertahankan atau meningkatkan hasil belajarnya tersebut. Mahasiswa dituntut untuk aktif dalam mencari video pembelajaran dan lebih sering mengulang walaupun sudah dipelajari sebelumnya. Mahasiswa juga harus bisa mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para dosen untuk mengulang kembali materi pelajaran yang sudah diberikan di perkuliahan, sehingga mahasiswa akan belajar secara sungguh-sungguh dan menjadikannya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Sekian pemaparan keseluruhan isi dari karya tulis ilmiah ini, saya kembalikan kepada moderator. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen. Tanpa adanya bimbingan dari Bapak, tentu penelitian ini tidak akan terlaksana. Dan terima kasih atas support-nya kepada rekan-rekan kelas F, S1 Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan dengan senang hati, saya sebagai perwakilan menerima masukan dan saran dari teman-teman sekalian dan Bapak dosen. Saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih.